Kalau lo lagi sama pasangan lo quality time nih berdua nih, gitu. Terus lo lagi ngobrol, lo lagi cerita lah misalnya. Kalau pasangan lo ini lagi sambil main game. Oh, nggak bisa, nggak bisa, oh, nggak bisa, nggak bisa. Tapi cowok semuanya nggak bisa multitask, coy. Lu juga nggak bisa multitask kan? Iya, gue nggak bisa Jadi multitask. kesimpulannya adalah karena fun fact-nya, laki gue tuh top love language dia nomor 2 itu adalah receiving gift. Hmm. 2 itu Oh, tidak, ya jadi kontras banget. kontras banget, Ah. jauh banget kan. Jadi gue tuh selalu tipikal yang kayak, misalkan gue inget nih lu bilang lu suka apa, tapi ketika gue mau beli itu gue tahu lu udah punya itu. Jadi gue tuh selalu ragu tiap kali gue mau ngasih sesuatu, ngerti nggak sih? Jadi Oh. too much thinking gitu. Jadi akhirnya ya mohon maaf ya untuk suami aku, mungkin love language-nya tidak terpenuhi karena Nah, gue punya ide gini aja. setuju. Gua Setuju lah, Dek. Lu kalau kepikiran apa buat suami lo beli dulu. Oke. Lu tes. Tes dulu. Kan beda orang dong. Bisa. Ntar kalau ngomongin love language tuh kan yang gue tahu nih ya, yang gue tahu tuh kalau nggak salah ada 5 kan love language tuh. Ada yang pertama kalau nggak salah physical touch, terus lu suka dipegang-pegang gitu ya. terus Pegang-pegang gitu. iya gue suka banget dipegang-pegang gitu. Iya gue suka banget dipegang-pegang gitu. Terus yang kedua jangan bercanda dulu baru Oke, mulai. oke. Yang ke physical touch, terus yang kedua words of affirmation. Itu yang kayak lu suka dipuji-puji nggak sih? Ya, suka di confirm. Maksudnya ketika lu ngasih effort tuh kayak Dilabrak dong berarti kayak. disampaikan dengan kata-kata. Iya. Words of affirmation, physical touch, terus gifting, quality time, sama Bentar dulu. Quality time, 4 nggak sih? words of affirmation, act of service. Oh ya, act of service. Oke, berarti tadi kan physical touch, words of affirmation, quality time, act of service, receiving gifts Ya. gitu. Itu receiving doang. Giving gifts nggak termasuk. Sama sih sebenarnya kayaknya Iya itu kan? goes dua Mutual arah kayak gitu. Oke. Nah, kalau ngomongin yang tadi tuh 5 tipe love language. Kalau lo itu yang mana? Maksudnya lo bisa prioin atau lo cuma punya 1, 2 atau gimana? Kalau dari sebenarnya kan untuk mengconfirm love language kita tuh ada berbagai macam cara ya. Satu, kita merasakan langsung, oh gue suka di-treat seperti ini, sama ada tesnya juga kalau nggak salah kan. Gue sih secara tes dan apa yang gue rasain, yang gue paling suka itu adalah quality time. Quality time. The second is act of service. Terus setelah itu physical touch. Terus words of affirmation. Yang kelima baru giving gift. Jadi gue tuh sangat sulit mengungkapkan kasih sayang gue ke orang dengan cara memberikan. Ataupun kalau gue dikasih kado, lu susah untuk appreciate itu. Gue appreciate tapi gue nggak bisa kayak yang seneng banget gitu loh. Jadi gue cuma kayak oke, thank you, tapi gue nggak tahu how to feeling gitu loh, kayak oke. Tapi kan kalau lo itu kan berarti masalahnya lo nggak bisa mengekspresikan, bukan lo tidak prefer. Betul, tapi gue tuh lebih suka gini loh, dari banding lu misalkan gue ulang tahun, dibanding lu beliin gue kado yang mahal banget, gue lebih appreciate ketika lu spending waktu lu sama gue. Oke. Jadi gue lebih suka misalkan kayak yuk kita makan bareng atau kemana, gue lebih suka kayak gitu. Jadi lo tuh yang pertama tadi quality time, yang kedua act of service. Oke. Nah, kalau quality time tuh yang dibayangkan lo tuh berduaan doang atau kayak gimana tuh konsepnya? Kalau gue sih lebih suka quality time berdua. Even though maksudnya cuma kayak kita satu ruangan, tapi misalkan gue tuh sebisa mungkin meminimalisir adanya sambil main gadget atau apa ya. Tapi misalkan ya sambil main gadget ya udah, at least gue tahu dia ada di situ. Gue lebih kayak gitu. Oke, jadi sebenarnya quality time yang lo appreciate banget itu nggak mesti kayak lo berdua liburan kemana atau lo selalu melulu ke mall atau ke makan tempat enak kayak gitu. Nggak sih. Gue lebih ke arah recharge aja. Kalau kayak quality time tuh gue recharge, karena kan gue juga sebenarnya homebody person ya kalau sekarang. Gue lebih suka di rumah dan gue juga suka masak. Jadi menurut gue itu part of quality time lah. Ketika gue selesai masak, orang yang gue sayang tuh menikmati makanan gue. Oh iya. Jadi at least lo di satu ruangan di rumah tapi lo berdua kayak gitu. Dia ngapain lo ngapain itu tuh udah menurut lo itu udah quality time sebenarnya. Gue lebih suka kayak lupa anjing. Mending ngobrol. Tadi lo bilang mending ngobrol panjang lebar gitu. Kalau misalkan ngobrol panjang dan lebar ya kan. Tapi kalau enggak pun ya. Nah, gue punya pertanyaan. Kalau lo lagi sama pasangan lo lagi quality time nih berdua nih gitu. Terus lo lagi ngobrol, lo lagi cerita lah misalnya. Kalau pasangan lo ini lagi sambil main game. Oh nggak bisa. Oh nggak bisa. Karena laki gue juga bukan orang yang bisa multitask.
Jadi gue tahu kalau dia main game gak akan Ya, tapi bisa cowok semuanya nggak bisa multitask, diajak. coy. Lu juga gak bisa multitask kan? Iya, gue nggak bisa Jadi multitask. kesimpulannya adalah Enggak, lu lebih ke gimana, kayak bete kayak gitu. kalau ceritanya penting banget dan gue excited banget, kalau dia nggak tanggepin gue lebih kayak ya lalu kenapa nggak tanggepin gue? Oh, oke. Kalau lu gimana? Apanya nih? Love language lu? Oh, love language gue. Kalau gue kayaknya malah yang pertama itu gift. Karena gue suka ngasih hadiah gitu. Kaya. Hah? Kaya. Kayak? Kaya ya, duit itu banyak ya? Oh, belum sih. Gue suka ngasih hadiah kayak gitu. Gue suka nerima hadiah juga, tapi itu gue juga nggak expect yang mahal-mahal sebenarnya. Ya kalau bisa sih mahal. Kalau bisa sih mahal. Kalau bisa sih mahal. Kalau bisa sih Gue mahal. baru mau bilang kayak ya betul thoughtful kan, tapi ternyata enggak ya. Oke. Kayak gue bercanda. Gue appreciate semuanya lah gitu. Gue appreciate semuanya, hal-hal kecil, hadiah-hadiah gitu yang dikasih ke gue, ya gue suka kayak gitu. Terus yang kedua itu apa aja ya? Quality time, physical touch, words of affirmation, Act of service. act of service kayaknya yang kedua. Tapi gue tuh gimana ya, act of service yang gue suka tuh bukan yang kayak ada kan orang yang menyampaikan sayangnya itu tuh komunikatif banget ya. Oke. Ya. Muka lo biasa aja ya. Biasa orang. Maksudnya kayak ada kan orang yang ekspresif, dia tuh care gitu, tapi dia tuh ekspresif banget, dia nyampein kayak Max, ekspresi itu sampai level of too much. Ya, kayak aku tuh care loh sama kamu. Kamu udah ini belum? Aduh, kamu kenapa ini? Kamu makan apa tadi? Kamu makannya sendiri apa sama siapa. Experience. Terus kamu jangan telat makan, nanti kamu sakit. Iya, aku nggak telat makan gitu kan. Pokoknya panjang banget gitu. Tapi dia itu care kayak gitu. Nah, tapi itu gue nggak appreciate yang kayak gitu. Acts of service yang gue appreciate lebih ke arah kayak Tapi itu maksudnya kalau kayak maksudnya expressive in the words kayak nanyain lu tiap hari itu sebenarnya bukan act of service nggak sih? Itu maksudnya Gua nggak words tahu. of affirmation nggak sih? Kalau act of service itu kayaknya lebih ke arah nggak nanya lu udah makan atau belum, dia tiba-tiba bawain makanan. Nah, ya itu gue mending kayak lu nggak usah banyak nanya deh gitu. Kalau lu beneran itu ya udah bawa aja makanannya ke gue yang banyak, sama buat tetangga gue juga kalau bisa. Misalnya kalau bawain satu komplek rumah lu kan harus dibawain ya. Oke. Iya. Nah, ya berarti acts of service deh. Berarti kalau kayak gitu ya. Tadi kan kayak kalau itu words of affirmation berarti benar act of service. Gue suka gitu. Tapi jangan sampai psycho juga ya, yang kayak kamu pulang jam berapa, tahu-tahu dia muncul gitu kan. Iya. Ya siapa tahu gue ternyata gue bilangnya gue di sini. Iya, Tapi iya, dong. Biasa banget kan. Ya, bercanda ya, gue tuh itu sih. Oke, jadi lu sangat appreciate kalau giving gift gitu ya. Ya gue suka giving gift gitu. Act of service sebenarnya guanya juga kayak gitu tahu sebenarnya. Iya. Ya, gue tuh kayak kelihatannya aja cuek. Kayak di episode sebelumnya lo bilang kalau orang cerita ke gue kayak Tapi memang benar dong. Lu Gitu. act of service-nya tuh in a way kayak lu action langsung, tapi lu nggak punya words of affirmation-nya. nah, Lu tidak bisa menyampaikan itu. benar. Nah, gue tuh kayak gitu, lebih ke arah kayak oke, lo punya masalah, kayaknya kalau gue jadi lo solusinya kayak gini, gimana lo sejahtera nggak sama solusi ini? Sejahtera, ya udah langsung kita ini bareng kayak gitu. Tapi speaking of giving gift ya, Heeh. gue tuh sampai sekarang, karena fun fact-nya, laki gue itu top love language-nya dia nomor 2 itu adalah receiving gift. 2 itu tidak, ya kontras jadi banget. kontras banget, jauh banget kan. Jadi gue tuh selalu tipikal yang kayak, misalkan gue inget nih lu bilang lu suka apa, tapi ketika gue mau beliin itu, gue tahu lu udah punya itu. Jadi gue tuh selalu ragu tiap kali gue mau ngasih sesuatu, ngerti nggak sih? Jadi too much thinking gitu. Jadi akhirnya ya mohon maaf ya untuk suami aku, mungkin language-nya tidak terpenuhi karena gue bingung banget sumpah. Misalkan kayak dia ulang tahun, gue akan lebih kayak direct, lu mau apa? Jadi surprise. Nah kalau surprise, gue lebih suka kayak ngasih surprise-nya tuh kayak lebih ke arah mungkin gue datengin teman-temannya, gue bikin acaranya, which is balik lagi ke quality time kan. Tapi bukan yang kayak lo barangnya. Iya, gitu gue kan. nggak bisa agak kepikiran aja sih, simply kayak emang tolol aja gue gitu untuk hal itu. Ya, kesian sih suami lo sih. Kesian sih suami lo sih. Tapi kan sebenarnya suami lo tuh banyak loh hobinya. Kayak yang gue tahu kan suami lo tuh main gitar. Iya, masalahnya gini ya, masalahnya gini. Ketika gue beliin something, gue tuh selalu overthink dengan, aduh jangan-jangan nggak sesuai sama seleranya dia, ngerti nggak sih? Nah, gue punya ide gini aja. Setuju. Gue setuju Gue lah. ide. Lo kalau kepikiran apa buat suami lo beli dulu. Oke. Gue tes. Gue tes dulu. Enggak, kan beda orang dong. Gak bisa kayak gitu dong. Agak aneh, agak lain. Terus kalau misalkan personality nih, itu kan tadi kita
kita pakai 16 personality test kan. Sorry, itu yang 5 language kan. Nah, next itu ada yang 16 personality test. Iya, yang zaman sekarang kalau lo interview atau HRD Iya, kadang tes ya lo kalau itu misalnya udah sangat-sangat Gen Z ya, gitu. Nanyanya pasti kayak salah satu pertanyaannya gitu lah. Iya. Kalau lu apa? Gua ENTJ ya. Extrovert. Dan gua tuh tidak pernah berubah tuh, konsisten. Jadi kan katanya kalau lo tes setahun sekali atau beberapa kali lo take tes, hasil tes pertama lo, kedua dan ketiga tuh lo bisa shift kayak gitu kan. Nah, kalau gua tuh konsisten itu terus gitu. Oh, oke. ENTJ. Berarti extrovert, intuitive, thinking, judging. Emang iya sih. Itu sangat lu sih, ENTJ. Orang tuh suka menyalahartikan tau, judging tuh kesannya judgmental nih orangnya, enggak kayak gitu. Aku nggak bilang lu judgmental, tapi lu merasa seperti itu ya sorry kalau gue singgung lu. Sebenarnya enggak judgmental, judging itu tuh gimana ya? Ya lo ngelihat orang. Lu hakim? Enggak, lo ngelihat orang nih kayak gitu. Oh, nih orang dari cara dia dress up kayaknya gini. Itu apa? Coba. Bukan, maksudnya itu gue lebih suka bilang analytical gitu. Kalau ekstrovert, ya tapi sebenarnya gue tuh gak ekstrovert banget. Gue nggak tahu kenapa. Shut up. Gue tuh nggak tahu kenapa hasil tes kan lu kalau ngetes tuh bisa ada persentasenya ya. Lo ekstrovertnya tuh berapa persen gitu kan. Hasil gue tuh selalu di atas 90% extrovertness-nya. Oke. Tapi sebenarnya enggak. Sebenarnya lu gimana? Coba ini momen platform lu untuk menyampaikan yang sebenarnya terjadi. Orang ekstrovert tuh rata-rata tuh tidak menikmati kesendirian. Oh, kalau lu kan sangat gue travel sendiri. Ya kan? Jadi tuh sebenarnya gue tuh enggak. Terus sekarang kalau ngobrol juga di kamar sendiri kan? Iya, gue biasanya ngobrol sendiri di kamar, di toilet juga kalau gue lagi berak. Gue ngomong sendiri. Kadang itunya juga banyak ngomong. Tapi ngomongin lu di toilet tuh ngobrol sendiri. Lu tipikal orang yang kalau di toilet tuh lu suka membayangkan skenario nggak sih? Dan lu tuh interact dengan. Iya. Oh iya. Iya, apalagi kayak kalau gue lagi emosi ya, ada sesuatu yang bikin gue emosi. Misalnya, kasus ini gue tuh membayangkan kayak anjing kalau gue begini. Kalau gini, enggak, gue lebih yang imajinatif kan ya sih, yang kayak misalnya gue lagi film yang berkesan buat gue kan John Wick tuh. Terus gue lagi kesel gitu kan. Gue keinget film itu tapi gue juga lagi kesel gitu. Jadi gue mikir, lu anjing gue bisa tembak nih orang pakai pistol gitu. Yang enggak bakal kejadian. Kalau gue lebih ke arah kayak gue merasa gimana kalau gue lagi diwawancara sama orang atau gue lagi bikin press release. Gue bisa kayak gitu, misalkan untuk bulan kampung atau misalkan ada kejadian apa jadi lu cara kayak gitu kayak gitu itu kan gak press release sama jelaskan ya. Jadi sebenarnya waktu itu kejadiannya ada seperti ini kayak gitu kan, kayak wow itu dari gue kecil sampai sekarang gue masih kayak gitu. Tapi ternyata ada penelitian yang membuktikan bahwa kayaknya most of people itu memang melakukan itu. Oh iya. Katanya, tapi gue nggak tahu. Gue lupa juga penelitian yang mana. Kalau gue nggak tahu sih itu. Tapi adik-adik gue enggak, bokap gue iya. Jadi kayak kita kadang dulu pas kecil bokap gue tuh mirip ya. Enggak sih, dia lahir duluan. Gue yang mirip sama dia. Nah, jadi kan gue ngerokok, bokap gue kan ngerokok dari dulu. Jadi kalau bokap gue pakai toilet tuh lama banget karena dia ngebul kan gitu. Nah, pada suatu hari yang indah adik gue tuh kayak ngebuka pintu toilet karena nggak tahu bokap gue ada di dalam. Soalnya lampunya nyala, tapi kok udah ada suara gitu. Terus ngegapin bokap gue lagi kayak gini. Terus ya dari situ gue kayak mikir mungkin kebiasaan gue ngomong sendiri di toilet ini menurun menurun. Terus balik lagi ke ekstrovert ya gitu, gue sebenarnya tidak ekstrovert itu karena gue juga menikmatin waktu-waktu gue sendiri sebenarnya. Terus intuitif ya, intuitif itu kayak apa sih? Gue juga nggak tahu sih intuitif itu kayak skip. Terus thinking lawannya feeling ya. Ya kayaknya seperti yang sudah dijelaskan ya, nggak perlu gue jelasin lagi ya. Ya memang gue agak kurang bagus sih. Ya lu sangat logikal sih dalam aspek itu gitu. Terus judging yang tadi lah. Kalau lu apa? Gua pre-COVID, sebelum COVID itu gua ENFP. Extrovert, intuitive, feeling, receiving. Oke. Setelah COVID cuma extrovertnya aja change ke introvert. Dan sampai sekarang sampai sekarang. Anjir. Jadi kalau lu kenal gue yang sebelum COVID sama sekarang, lu bisa merasakan perbedaan. Iya kan lu kenal. Iya, maksudnya kalau lu kenal sama gue, maksudnya lu tahu kan, lu sering komen kan, energi level lu sih rendah banget. Oh iya. Itu benar. Itu. Kayak sebelum COVID, itu kan kayak waktu kita kerja di perusahaan X, gitu kan. Terus kita kayaknya kita tuh jam makan siang aja kita bisa buru-buru ngebir. Iya, cabut ngebir, terus balik lagi gitu kan. Nah, kalau sekarang ya bener sih, kayak pas 1 or 2 year ini kayak kalau gue mau ngajak lo pergi hangout lo, apalagi kalau mendadak lo pasti most of the time say nggak bisa gitu. Terus nggak bisa kenapa? Ya nggak bisa aja, ngamut aja. Energi level gue nggak bisa. Ya nggak bisa aja, ngamut aja. Energi level gue nggak bisa.
gitu. Terus kalau misalnya gua mau ngajakin lo yang jauh-jauh hari tapi aktivitasnya yang membutuhkan energi kayak Iya. party Iya, misalnya kayak iya, gitu. itu gue harus menyiapkan diri juga Ya, itu. kayak Benar-benar. lihat deh padahal udah jauh banget tuh, udah sebulan gua ngasih Iya. tau lo kan. Iya. Kayak lihat deh nanti lo harus nabung dulu gitu. Benar-benar. Terus INF feelings. Feeling, Ya. ya benar sih. Kalau gue tuh gampang banget. Sebenarnya gue tipikal orangnya cuek. Cuma kalau gue merasakan ada something yang sedih ya, misalkan terutama lu cerita nih tentang keluarga lu, menyedihkan gitu. Elunya mungkin udah biasa aja. Gue yang bisa kayak, "Ya, sedih banget ya hidup lu." Gue bisa kayak gitu. Lu kayak empati lo tinggi Iya, banget empati gue gitu. kayak gitu. Tapi gue jadinya kayak ke feeling sedih. Jadi kalau ada orang cerita sedih, tapi happy pun kayak gitu. Jadi gue gampang melihat ketika orang happy, gue ikutan happy. Ketika orang sedih, gue bisa kayak merasakan gitu loh kesedihannya kayak gitu. Tapi kalau untuk mengambil keputusan, gue lebih banyak berpikir atau feeling, kayaknya most of the time gue pakai thinking sih. Tetap pakai thinking. Iya, jarang gitu. yang kayak, karena gue lagi sedih, gue mau kayak gini, enggak sih kayaknya. Tapi kayak mungkin gini, mungkin lu tuh kalau masalahnya terjadi ke diri lo tuh pakai thinking. Iya. Gitu. Tapi kalau orang yang Hmm, cerita iya, ke iya, iya. lo gitu, karena lo kan juga termasuk jarang ya menceritakan apa ya masalah hidup lo. Lu kayaknya selama gue kenal sama lu jarang banget kayak kalau ngobrol tuh mau ngomongin yang sedih-sedih, masalah-masalah kayak gitu kan. Jadi lu tuh jarang gitu. Jadi lu berusaha solve it by your own lah kayak gitu. Paling lebih ke kalau lu cerita tuh update jatuhnya kayak gitu. Tapi kalau gue lihat teman-teman lo most of the time, termasuk teman-teman gue juga, kalau ada masalah kan kalau curhat tuh nyaman gitu loh sama lu gitu kan, karena lo bisa menunjukkan bahwa lo tuh relate. Oh masalah iya. Tapi bener loh, itu tuh gue tuh bukan nggak mau cerita ya, tapi everything, maksudnya semua sadness yang gue alami dalam hidup, gue tuh nggak bagus dalam mengekspresikan itu, ngerti gak sih? Jadi gue sedih nih, tapi gue tuh nggak bisa menyampaikan ke orang bahwa gue tuh sedih banget loh. Orang tuh menganggap itu tuh biasa aja, padahal bagi gue, gila gue tuh udah sedih banget kayak gitu. Iya, lu kan bisa nangis. Iya, cuma maksudnya kalau sama orang tiba-tiba gue nggak bisa. Maksudnya it's not something yang common untuk gue lakukan gitu loh. Iya. Mungkin kalau ke pasangan beda ya, karena kan ya gue di rumah bareng sama dia gitu. Tapi gue tuh nonton video TikTok aja ya, misalkan ada yang sedih, gue tuh bisa nangis tau. Kayak lo bayangin ya, kayak misalkan ada potongan kayak misalkan kucing ketabrak gitu, terus ditinggalin sama yang nabraknya, gue tuh bisa kayak jahat banget ya manusia. Iya, gue bisa kayak gitu. Kayak teori. Iya, gue kayak jahat banget ya. Apalagi gue tuh paling sedih kalau udah terkait dengan orang tua. Wah, gue udah bener-bener kayak kalau ada video-video yang sedih, udah mendingan kalau gue lagi gak mau nangis gue skip. Anjir, gue nih weekend ini gue diajak nyokap gue nonton film yang kekinian. Gue banyak tuh yang How to Make Millions Before. Terus nontonnya bertiga dong, gue, bokap gue, nyokap gue, mati gak? Gue udah bilang kayak enggak, gue gak mau nonton itu. Kenapa? Gak mau aja. Karena gue udah lihat teaser-teasernya, anjir ini sedih gitu kan. Terus tentang grandma lagi kan. Kan gue sayang banget sama nenek gue di Palembang gitu. Nah, tapi ya gue tidak bisa. Mari kita lihat nanti reviewnya ya. Weekend ini. Gue juga pengen nonton itu tuh. Jadi personality wise kita kan lumayan beda ya. Maksudnya kita tuh in a way kita tuh mirip secara personality, kayak bercanda dan segala macem. Tapi in terms of kayak empati sama merasakan feelings orang-orang di sekitar tuh kita beda banget nih. Kalau gue tuh gampang sedih kan, gampang kayak ke bawah gitu, kayak aduh sedih banget ngelihat ada pemulung misalnya. Kalau lu kan enggak, lu kan bener-bener logical kan. Ini lu setelah sedewasa ini, setelah segede gini, lu masih suka ada momen masalah yang besar banget dan lu sampai nangis nggak sih? Nangis yang kayak lu sedih banget, dan biasanya ke siapa? Biasanya gue kayak